Hari ini kita akan membahas sebuah perkembangan besar dalam perang Rusia-Ukraina, serangan drone Ukraina yang semakin gencar menargetkan sektor energi Rusia. Kilang minyak, terminal gas, hingga jalur distribusi bahan bakar kini menjadi sasaran utama. Strateginya jelas, melemahkan mesin perang Rusia dari dalam, bukan hanya di medan tempur, tapi juga di dapur energi dan ekonominya. Pada minggu kemarin, Ukraina kembali melancarkan serangan drone besar-besaran. Target pertama, terminal gas Novatek di kota pelabuhan UST Luga, wilayah Leningrad. Lokasinya strategis, di pesisir Teluk Finlandia, dekat perbatasan Estonia, hanya 110 km dari St. Petersburg. Serangan menyebabkan kebakaran besar meski Rusia mengklaim telah menembak jatuh 10 drone. Target kedua, kilang minyak Shizran di Samara. Kilang ini vital karena memproduksi bensin, diesel, bahan bakar jet, dengan kapasitas hingga 8,5 juta ton minyak mentah per tahun. Kontribusinya mencapai 3% dari total penyulingan minyak Rusia. Menurut SBU, operasi ini memang sengaja menyasar titik-titik ekonomi strategis Rusia, khususnya fasilitas yang mendanai perang. Kenapa sektor energi jadi target utama? Ada 4 tujuan besar: menghantam kilang minyak Rusia agar pasokan bahan bakar militer terganggu, mengganggu logistik tempur Rusia yang sangat bergantung pada transportasi darat dengan bahan bakar besar-besaran, melemahkan perekonomian Rusia, karena minyak dan gas adalah sumber devisa utama, menciptakan krisis bahan bakar yang langsung dirasakan warga Rusia. Artinya, ini bukan sekadar operasi militer, tapi juga strategi perang ekonomi. Mari kita lihat beberapa hasil nyata dari strategi ini. Kilang Lukoil di Volgograd diserang awal bulan. Kilang besar di Saratov dan Rostov ikut jadi sasaran. Akibatnya, menurut platform United 24, kapasitas penyulingan minyak Rusia turun lebih dari 13% pada Agustus 2025. Beberapa kilang bahkan berhenti beroperasi total. Hasilnya, produksi turun sekitar 10-15% dari total nasional. Perlu diingat, Rusia juga sejak awal perang 2022 menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Pembangkit listrik dihantam rudal. Jaringan panas dihancurkan saat musim dingin. Jutaan orang Ukraina hidup tanpa listrik dan pemanas. Kini, Ukraina membalas dengan strategi serupa. Presiden Zelensky berkata, ketika musuh menyerang infrastruktur energi kita, kilang minyak mereka pun terbakar. Dan tak seorang pun dapat melarang kita melakukan serangan semacam itu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kiev kini tak lagi defensif, tapi ofensif. Bahan bakar adalah darah bagi mesin perang. Tank, pesawat, artileri, semua butuh pasokan konstan. Serangan ke kilang dan terminal berarti Rusia kesulitan mengisi ulang kebutuhan militer. Angkatan bersenjata Ukraina menyebut strategi ini memang ditujukan untuk mengurangi potensi tempur pasukan pendudukan. Dengan logistik terganggu, kecepatan operasi Rusia di front Kharkiv, Donetsk, maupun selatan Ukraina otomatis terhambat. Serangan ini juga punya dampak ekonomi besar. Pajak diperkirakan naik karena beban anggaran perang. Bank Sentral Rusia sudah memperingatkan bahwa ekonomi perlu istirahat. Bahkan, muncul aturan baru yang memungkinkan bank membatasi penarikan tunai di ATM. Artinya, dampak serangan drone tidak hanya dirasakan oleh militer, tapi juga oleh warga sipil Rusia di keseharian mereka. Krisis ini mulai nyata. Antrean panjang di SPBU dilaporkan di berbagai wilayah. Sistem kupon bahan bakar diberlakukan. Bensin hanya diprioritaskan untuk organisasi dan bisnis. Bayangkan, negara penghasil energi terbesar dunia justru menghadapi kelangkaan bensin di dalam negeri. Serangan ini tidak hanya soal ekonomi, tapi juga psikologi. Warga Rusia mulai kehilangan rasa aman. Pemerintah Putin mendapat tekanan karena tidak bisa melindungi sektor vital. Narasi, Rusia kuat tak terkalahkan, perlahan retak di mata publik. Sementara itu, bagi Ukraina, keberhasilan serangan ini meningkatkan moral pasukan dan rakyat. Rusia tentu tidak tinggal diam. Mereka mengklaim berhasil menjatuhkan puluhan drone. Pertahanan udara di wilayah barat kini diperkuat. Risiko besar, Rusia bisa membalas dengan serangan lebih brutal ke infrastruktur Ukraina. Namun, serangan balasan juga butuh biaya dan energi. Justru itu yang ingin dicapai Ukraina, membuat Rusia mengeluarkan biaya lebih besar. Strategi Ukraina menargetkan energi Rusia bisa jadi game changer. Jika serangan ini terus berlanjut, Rusia akan menghadapi kombinasi ekonomi tercekik, militer kehilangan pasokan, warga sipil gelisah karena krisis bahan bakar.
Dan pada akhirnya, ini bisa melemahkan daya tahan Rusia dalam perang jangka panjang. Serangan drone Ukraina ke terminal gas, kilang minyak, dan logistik energi Rusia bukan sekadar aksi militer biasa. Ini adalah perang strategi tingkat tinggi yang menyasar sumber daya paling vital, energi dan ekonomi. Apakah strategi ini akan berhasil membuat Rusia goyah? Ataukah Moskow justru akan meningkatkan serangan balasan ke Ukraina? Waktu yang akan menjawab. Bagaimana menurut kalian? Apakah serangan Ukraina ke energi Rusia ini tepat sasaran, atau justru bisa memicu eskalasi yang lebih berbahaya?